juga tertinggal. Jadi kita mesti lihat cara kita menganalisis di dalam upaya memberi kontras, bukan untuk memecah belah. Sesungguhnya kan kalau kita amati yang bicara di Bocor Alus ini belakangan ini bukan hanya Anda, Bung Rocky, banyak narasumber lain lah. Mulai ada Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan juga beberapa sumber lain yang saya kira bicaranya ya kurang lebih kesimpulannya itu sama lah dengan Anda tentang hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Oh ya, tentu saja saya tidak mewakili narasumber lain di Bocor Alus atau di beberapa podcast terakhir ini. Tapi saya kira mereka sepikiran dengan saya. Mereka datang ke podcast itu diundang untuk memberi perbandingan melalui analisis tajam. Karena itu teman-teman atau Bivitri misalnya, atau Uceng, atau Refli Harun, Faisal, Asegaf segala macam. Kan semua itu adalah orang yang menunjukkan kualitas berpikir, bukan kualitas dendam. Itu bedanya tuh. Nah, orang yang mau pecah belah pasti punya dendam. Saya kan nggak punya dendam tuh pada Jokowi dan pada Pak Prabowo. Saya tetap menghormati kedudukan privat mereka itu. Tetapi kalau soal publik tentu kita tidak boleh sekedar mengasuh dengan eufemisme sopan santun. Karena ini urusan publik itu harus tajam itu. Orang akan tagih misalnya, apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo setelah di pemerintah terhadap kasus-kasus yang mungkin, kita pakai istilah, mungkin diajukan oleh masyarakat sipil, yaitu kasus-kasus ekonomi, politik, sosial selama ada selama pemerintahan Pak Jokowi yang 10 tahun itu. Kan itu juga mesti diterangkan oleh Pak Prabowo, dan itu tidak mungkin disembunyikan tuh. Kenapa? Ya karena Indonesia udah terkait dengan perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut isu korupsi misalnya, menyangkut isu lingkungan. Kan kita harus comply dengan global imperative ini, value di dalam sistem global kita tuh, yaitu keterbukaan informasi. Jadi sekali lagi saya nggak merasa bahwa dituduh memecah belah, karena saya dari awal sudah memilih posisi untuk memberi kritik. Nah, memecah belah itu artinya ada orang yang sengaja mengincar kekuasaan supaya mendapat keuntungan dari politik divide et impera ini. Saya nggak ada dalam posisi itu. Justru Pak Jokowi yang bagi saya itu mempunyai sifat divide et impera itu, yaitu memecah belah. Golkar kan dipecah belah, semua partai politik dipecah belah tuh, PDIP dipecah belah, Demokrat nyaris terpecah belah tuh, PAN juga begitu tuh, PKB sekarang dipecah belah, apalagi coba.